Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Yuti Kamila, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Apa maksud dari ungkapan tersebut? Bapak Ibu, kita perlu mengingat bahwa setiap anak didik kita memiliki keunikannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kebutuhan belajarnya pasti akan berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan usaha kita sebagai guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid agar tercipta rasa nyaman dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Adapun tahapan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Adapun aspek kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid ini tentunya guru harus mampu menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Sedangkan untuk minat belajar murid, minat setiap anak berbeda-beda. Minat ini merupakan motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada profil belajar murid, ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun cara mengidentifikasi kebutuhan murid yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya, menganalisis rapot murid, dan menggunakan berbagai penilaian formatif maupun asesmen diagnostik. Pada strategi diferensiasi pembelajaran, terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, biasanya berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid seperti materi, konsep, atau keterampilan berdasarkan kurikulum. Sedangkan pada diferensiasi proses, hal ini berkaitan dengan bagaimana memaknai apa yang dipelajari murid sehingga memungkinkan murid berlatih dan memahami konsep dengan cara membedakan proses yang dijalani oleh murid. Selanjutnya, pada diferensiasi produk, hal ini berkaitan dengan tagihan apa yang dihasilkan dari murid sebagai bukti dalam menunjukkan pemahaman murid terhadap materi dengan cara membedakan atau memodifikasi produk hasil belajar, latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Keterkaitan yang pertama yaitu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif
Dengan demikian, dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaannya, harus membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.